Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kawan baik Nur Islam Channel. Salam menjernihkan pikiran dan menebar kebaikan. Kawan baik, lembaga survei Indonesia yang dikomandoi oleh Mas Jayadi Hanan menyampaikan hasil surveinya. Survei tersebut dilakukan pada awal Agustus. Salah satu temuan yang paling menarik adalah siapa sosok cawapres yang memuncaki hasil survei jika dipasangkan dengan Mas Anies, Ganjar, atau Prabowo. Di kubu Mas Anies yang memuncaki perolehan persentase yang paling tinggi tentu saja Mas Agus Harimurti Yudhoyono sepertinya kan. Tapi yang paling menarik adalah nama Erick Thohir. Menteri BUMN sekaligus Ketua Umum PSSI ini memuncaki survei dengan angka 17%. Ia merupakan cawapres ya terfavorit apabila dipasangkan dengan Ganjar Pranowo, yaitu tadi angkanya 17%. Nah, ketika dipasangkan menjadi cawapres terfavoritnya Prabowo, lagi-lagi Erick Thohir itu memuncaki surveinya, yaitu dengan angka 15,9%. Nah, hasil survei tersebut, LSI ya, itu seperti ini urutan-urutannya ya, apabila capresnya itu Ganjar atau Prabowo, ini sosok cawapres terfavorit yang ada angka prosentasenya. Nah, kawan baik, fenomena ini menarik ya, karena tiba-tiba Pak Erick Thohir ini melejit. Ya, tentu saja kita tidak bisa membantah apakah survei ini benar atau tidak. Ya, anggap saja benar hasil survei tersebut, tapi justru ini mengandung dilema buat Pak Erick Thohir sendiri. Jangan-jangan malah Pak Erick Thohir bisa zong ini karena terlalu diperebutkan oleh dua capres ya yang kemungkinan besar bisa berlayar gitu. Jadi Pak Erick Thohir itu seperti dipasangkan dua kemungkinan ya, yaitu menjadi cawapresnya Prabowo Subianto dan cawapresnya Ganjar. Justru kalau Nur Islam Channel melihatnya, dua kemungkinan ini malah berbahaya buat Erick Thohir dan timnya, karena boleh jadi karena pasang dua kaki begini malah dua poros tersebut tidak terlalu percaya terhadap Pak Erick gitu, karena kenapa juga harus main di dua kaki, kubu Prabowo dan kubu Ganjar gitu. Nah, kalau dalam setting politik, permainan dua kaki ini ya biasanya ya mengandung resiko yang besar. Nah, terlebih lagi pada saat pidato Pak Prabowo beberapa waktu lalu ya, dia enggan untuk membahas peluang Erick Thohir menjadi cawapresnya, yaitu dibahas nanti katanya dalam sambutannya. Artinya ia ingin melihat dan buying time, tidak buru-buru menetapkan sosok Erick Thohir sebagai cawapresnya gitu. Dan di dalam koalisi Indonesia Maju yang sebelumnya bernama Koalisi Kebangkitan Indonesia Raya, yaitu tadi ada kompleksitas di kubu Prabowo karena masing-masing partai mendesakkan ketua umumnya atau sosok yang didorong oleh ketua umumnya menjadi cawapres. Golkar menyorong Erlangga, Zulkifli Hasan menyorong Erick Thohir, dan Caimin disorong oleh PKB gitu. Nah, ini kompleksitas ini yang membuat kemungkinan besar Pak Prabowo hati-hati menentukan cawapresnya. Bahkan yang menarik, Ketua Umum PAN Zulkifli Hasan cenderung melunak untuk memaksakan kehendaknya bahwa cawapres itu harus Erick Thohir. Nah, ia mengatakan bahwa dalam politik tidak boleh ada paksaan atau memaksakan kehendak. Jalan kompromi atau jalan tengah itu ya lebih baik. Artinya
ya Pak Erick Thohir harus siap-siap tuh gitu, bahwa apabila PAN ya melunak dan mengalah, tentu saja ya tidak ada partai yang ingin mendorongnya sebagai cawapres. Itu kenapa saya katakan Erick Thohir bisa zong ini, ya kan. Nah, selain itu ya, cara Pak Erick Thohir bergerak dengan mengidentikan dirinya dengan sosok Pak Jokowi, dan sepertinya memang publik semua sudah tahu bahwa salah satu sosok capres atau cawapres ya yang dipersiapkan oleh Pak Jokowi kemungkinannya ya itu Erick Thohir. Dan ternyata ya dugaan publik itu benar adanya ya, seiring dengan pembuktian atau apa yang disampaikan oleh Wali Kota Bogor Bima Arya yang juga politisi PAN. Kata Kang Bima Arya bahwa Pak Jokowi itu 1 tahun yang lalu, ya berarti di 2022 itu pernah bertanya kepada Wali Kota Bogor ini apa pandangannya tentang sosok Erick Thohir gitu. Ya dijawab oleh Mas atau Kang Bima Arya ya bahwa Erick Thohir ya pintar, ya Wali Kota Bogor ini tahu arah pembicaraan Pak Jokowi kemana gitu. Ya ujungnya dia menyarankan 1 tahun lalu itu ya Erick Thohir harus turun ke bawah dan bekerja sekeras mungkin kalau mau bertarung di Pilpres sebagai cawapres gitu. Nah itu hasilnya pun nampak apabila kita menjadikan hasil survei LSI itu sebagai rujukan. Jadi obrolan Pak Jokowi dengan Wali Kota Bogor ini lagi-lagi membuktikan bahwa Erick Thohir itu memang di-endorse habis-habisan oleh Pak Joko Widodo. Jadi berarti bukan rahasia lagi karena ya sudah terbukti memang melalui informasi yang disampaikan oleh Bima Arya gitu. Nah, tapi problemnya kan apakah Prabowo-nya mau, apakah anggota partai koalisinya mau juga menjadikan Erick Thohir sebagai cawapresnya Prabowo. Belum apa-apa kan ketua umum PAN-nya sudah mulai melunak dan tidak mau memaksakan kehendak karena jalan kompromi itulah yang lebih penting gitu. Jadi kalau PAN-nya nggak mau ngusung ya terus siapa yang mau mengusung, kan begitu kira-kira. Nah kemudian ketegangan yang terjadi antara PDIP dengan Pak Prabowo Subianto dan Pak Jokowi kan begitu telanjang di hadapan publik. Kawan baik ingat tiba-tiba Sekjen Hasto menyebutkan food estate itu adalah kejahatan lingkungan. Itu tanda bahwa memang ada ketegangan. Nah sementara Erick Thohir adalah gladiatornya lah istilahnya, gladiator politiknya Pak Jokowi. Apabila Pak Jokowi dengan Erick Thohirnya renggang dengan PDIP dan kubu Ganjar, ya tentu itu menutup ya atau meminimalkan atau mengecilkan peluang Erick Thohir menjadi cawapresnya Ganjar. Ya, regardless ya, meskipun ya, angka Erick Thohir itu 17% terfavorit untuk menjadi cawapresnya Ganjar. Itu tidak ada artinya kalau Ibu Megawati, Mbak Puan, dan PDIP itu tidak menyetujui gitu. Bahkan dia akan bersaing ketat dengan sahabat lamanya, ya Sandiaga Salahuddin Uno tuh dari P3. Jadi peluang lebih terbuka Erick Thohir itu ke Prabowo Subianto ketimbang ke Ganjar Pranowo, walaupun dari sisi persentase peluangnya itu atau prosentasenya itu terfavorit untuk Ganjar Pranowo jumlahnya 17% gitu, sementara dengan Prabowo itu kan 15,9% tuh raihan hasil surveinya gitu. Jadi saking kuatnya kampanyenya Pak Erick ya mungkin bisa melejit. Kawan baik kalau dulu masih ingat ya di setiap ATM Bank BUMN itu ada fotonya Pak Erick Thohir tuh, artinya ya kantor-kantor cabang yang ada ATM-nya itu dipasangi foto
Erick Thohir sebagai Menteri BUMN. Memang ada alasannya karena dia Menteri BUMN gitu. Tapi itu jelas-jelas ya kampanye terselubung untuk mensosialisasikan Erick Thohir ya sebagai figur gitu. Jadi personal branding lah istilah milenialnya. Nah, kemungkinan ini ya ke Ganjar atau ke Prabowo justru ya akan menyulitkan posisi Pak Erick Thohir sendiri. Jadi kira-kira begitu kompleksitasnya. Ya itulah kenapa Nuliswan Channel memprediksi ya Erick Thohir bisa zong dan gagal menjadi cawapres siapapun. Ya baik itu Prabowo Subianto maupun Ganjar Pranowo. Apalagi menjadi cawapresnya Anies Rashid Baswedan. Walaupun dalam politik itu kan seni kemungkinan, ya kita tidak tahu pada akhirnya nanti yang mendaftar pasangan capres dan cawapres itu siapa. Tapi dari analisis tadi berkesimpulan ketika ada orang lain memang memfavoritkan Pak Erick Thohir akan menjadi cawapresnya Prabowo atau Ganjar, justru kalau Nuliswan Channel malah ya peluang Erick Thohir malah justru semakin mengecil untuk menjadi cawapres ya. Walaupun kecil itu bukan berarti tidak ada peluang gitu. Demikian kawan baik. Jangan lupa subscribe, like, share, dan komen Nuliswan Channel. Terima kasih.